Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Rizkika Putri dengan NPM 2041040345. Saya dari kelas BKIE Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah musuh utama dalam kepenulisan karya ilmiah adalah plagiarisasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiarisasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap dalam menanggapinya. Menurut saya, plagiarisasi tidak pernah bisa ditoleransi, baik sengaja ataupun tidak, karena plagiarisasi sifatnya secara sadar, karena ia sadar bahwa ia mengutip, menyalin, dan menggunakan pola gaya dari bahasa yang dipakai oleh penulis aslinya. Ada banyak tahapan-tahapan dalam membuat karangan ilmiah, dan tahapan-tahapan tersebut pula mencakup banyak aspek yang apabila disatukan tentu akan menciptakan beragam topik. Maka dari itu plagiarisasi baik per kalimat ataupun per paragraf tetap tidak bisa ditoleransi. Sebagai mahasiswa seharusnya tindakan yang kita ambil dalam menanggapi plagiarisasi adalah dengan tidak melakukan plagiarisasi itu sendiri, tidak mengcopy suatu karya ilmiah orang lain, tidak menyebarkan karya ilmiah orang lain tanpa izin orang tersebut. Yang kedua, jelaskan tahap-tahapan persiapan penulisan karangan ilmiah. Tahapan persiapan adalah tahapan awal yang perlu dilakukan dalam menulis suatu karangan ilmiah. Tahapan ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. Topik yang dipilih pun harus topik yang menarik dan diketahui dengan baik oleh penulis tersebut. Selain itu, topik yang baik adalah topik yang mempunyai lingkup yang terbatas. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Penentuan judul dalam karangan ilmiah dapat dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Selain itu, dalam membuat sebuah karangan ilmiah, judul haruslah berupa frasa, bukan sebuah kalimat. Langkah terakhir dalam tahap tersebut adalah menentukan kerangka karangan. Kerangka ini yang nantinya akan membantu dalam proses penulisan karangan. Selain itu, kerangka inilah yang akan menjadi acuan dalam membuat karangan sehingga karangan ilmiah menjadi runtut dan teratur dalam pemaparan dan penganalisaan masalahnya. Pertanyaan yang ketiga, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk diri penulis, pembaca, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Jelaskan apa saja manfaatnya menurut Anda. Manfaat dari menulis karya ilmiah, selainkan menghasilkan suatu karya, menulis juga dapat mengembangkan keterampilan baca secara efektif, mampu mengolah data yang dari satu pemikiran menjadi sebuah data yang luas dan berkembang. Yang keempat, jelaskan sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal, yang itu artinya ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Contohnya, semua bahasa mempunyai bunyi vokal, konsonan, dan setiap bahasa mempunyai satu satuan yang bermakna baik berupa leksikon, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Selain bersifat unik, yakni mempunyai sifat atau ciri-ciri masing-masing, bahasa juga bersifat universal, yaitu ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur yang paling umum yang biasa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Nomor 5, dari manakah bahasa Indonesia berasal? Bahasa Melayu adalah akar dari bahasa Indonesia.
Ketika Belanda masuk ke Indonesia, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi dibandingkan dengan bahasa Belanda itu sendiri. Sampai pada akhirnya di Kongres Sumpah Pemuda yang pertama pada tahun 1926, bahasa Melayu dijadikan wacana untuk menjadi bahasa dan sastra Indonesia. Lalu pada Kongres Sumpah Pemuda kedua tahun 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia hingga sekarang. Nomor 6, fungsi bahasa sebagai pemersatu. Dalam kehidupan, salah satu cara untuk berkomunikasi ialah menggunakan bahasa. Sekalipun terdapat perbedaan jenis bahasa antar negara dan yang lainnya, namun bahasa tetap menjadi pilihan yang tepat untuk berkomunikasi. Jika dilihat dari jumlah bahasa, Indonesia termasuk negara yang mempunyai banyak bahasa. Oleh karena itu, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Yang ketujuh, jelaskan makna dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Berbahasa Indonesia menandakan seorang berasal dari negara Indonesia. Berbahasa Arab menunjukkan seseorang berasal dari negara Arab, dan seterusnya. Yang dimaksud bahasa digunakan menunjukkan asal seseorang. Bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Maksudnya bahasa menampakkan pola pikir, kebiasaan, sifat khusus, atau kecerdasan seseorang. Inilah mengapa seseorang bisa membaca bagaimana level berpikir orang hanya dari cara orang menggunakan bahasa tersebut. Makna yang kedua ini merupakan hubungan dengan tata bahasa dan erat kaitannya dengan ketertiban memegang kaidah bahasa. Yang ke-8, apakah tepat dan baik seandainya Anda sebagai mahasiswa berbicara dengan rektor atau pimpinan universitas menggunakan kosakata bahasa alay? Misalkan Anda berkata, Bapak lebay deh, mosok gitu aja dibikin pusing, careless aja kali. Dan jelaskan berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya itu seperti apa. Menurut saya, bahasa yang digunakan kepada pimpinan atau rektor itu harusnya bahasa yang baik, sopan, dan santun. Karena selain menghormati yang lebih tua, bahasa sendiri itu menunjukkan identitas seseorang. Jadi kalau kita pakai bahasa yang tidak baik, menunjukkan bahwa kita bukan orang yang baik. Dan untuk berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya, bahasa dan kebudayaan itu mempunyai hubungan yang koordinatif, yaitu hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Masinobu dalam CIR menyebutkan bahwa kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia, atau dengan kata lain, kebudayaan adalah suatu sistem yang melekat pada manusia mengatur interaksi manusia di dalam bermasyarakat. Maka bahasa adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi tersebut. Nomor 9, apa perbedaan bahasa lisan dan tulis? Bahasa lisan itu suatu berbentuk komunikasi yang unik yang dijumpai pada manusia, yang menggunakan kata-kata yang diturunkan kosakata yang besar, sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan mulut. Sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Yang ke-10, kembangkan kalimat topik berikut ini menjadi suatu paragraf dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Yang A, kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup bermasyarakat. Waktu teknologi yang tentu saja beriringan terus mengembangkan kegunaannya pun ikut berjalan. Begitu pula dengan pola keseharian masyarakat, semakin banyak bermacam-macam hal yang dibutuhkan. Kemajuan dalam teknologi mampu membantu pola keseharian masyarakat, terutama dalam bidang informasi. Maka dari itu, kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Yang B, pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan
periode usia emas seorang anak. Orang tua bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan anak-anaknya, kemudian diikuti oleh lingkungan pendidikan yang diajarkan sedari dini haruslah diberikan dengan sangat baik. Dengan begitu, periode usia emas seorang anak akan menjadi optimal. Demikian jawaban saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.